Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat rak buffet kecil dari rangka baja ringan. Karena kita akan membuatnya dengan ukuran kecil, jadi semua potongan rangkanya ini kita buat model siku. Kita potong seperti ini. Dipotong dari tengah. Setelah itu, kita haluskan dan pertumpul bagian tajamnya. Cara menumpulkannya bisa teman-teman gesek dengan memakai mata gergaji besi. Kalau memakai gerinda, malah susah ya. Bukannya jadi tumpul, potongan rangkanya malah jadi semakin tajam. Jika memakai amplas, itu juga kurang efisien. Bagusnya amplas itu digunakan setelah kita menggesek bagian tajam potongan rangka ini. Oke, bahan perakitan rangkanya sudah disiapkan. Sekarang kita simulasikan dulu bentuknya. Ini yang saya buat adalah untuk bagian belakangnya. Agar perakitannya menjadi lurus, kita bisa menggunakan mister siku. Tetapi, jika tidak punya, kita bisa memanfaatkan garis-garis pada lantai keramik ini. Setelah diluruskan, kita kunci dulu posisi sikunya ini. Nah, untuk bagian sebaliknya, ini akan kita tutup dengan pelat alkan. Untuk penutup pelatnya ini, kita pasang dengan baut drilling. Ini baut yang kita pasang sekalian membuat raknya terkunci. Jadi, harus dilakukan dengan teliti dan sangat rapi. Ini yang belum dipasang adalah bagian atasnya. Nanti akan kita pasang pada saat perakitannya secara keseluruhan. Nah, ini penampakan untuk bagian depan dan belakangnya. Sekarang kita buat untuk rak bagian sebelahnya. Ini kita buat 2 tingkat saja, agar bisa memasukkan barang-barang yang lebih besar. Oke, yang sekarang ini saya buat untuk bagian depannya. Nah, yang ini untuk bagian belakangnya.
Baiklah, sudah jadi. Sekarang kita satukan dengan bagian sebelahnya tadi. Ini saya kasih plat juga sebagai sekat pemisahnya. Oke, sudah terpasang. Saatnya kita simulasikan lagi bentuknya. Ini potongan bagian atasnya sudah saya siapkan. Jika sudah pas, saatnya kita satukan bagian sekat pemisahnya ini. Untuk bagian atasnya ini, ukurannya memang dilebihkan seperti ini. Dilebihkan ke bagian depannya. Tujuannya adalah untuk memasang bagian engsel pintu pembukanya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan memasang semua bagian lainnya. Setelah itu, kita bikin bingkai untuk tempat engsel pintu pembukanya. Untuk pengunci bingkai bagian bawahnya, ini akan kita buat dudukannya seperti ini. Dan ini hasilnya setelah bingkainya terpasang. Nah, sekarang kita siapkan lagi potongan pelat alkannya untuk bagian rak dan pintunya. Setelah digunting, kita pasang dulu bagian dalamnya. Kita mulai dulu dari bagian yang paling bawah. Setelah bagian dalam selesai, kita tutup bagian paling atasnya. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan memasang bagian pemisah pintunya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan membuat bingkai pintu pembukanya.
Baiklah, bingkai pintu sudah jadi. Sekarang kita tutup bingkai pintu ini dengan menggunakan pelat alkan. Supaya hasil pelurusan sikunya bisa tepat, mula-mula kita pasang dulu pelatnya dari bagian tengah. Setelah selesai, lepaskan baut yang terpasang pada bingkainya ini. Selanjutnya, kita pasang lagi. Timpa baut pelat alkan tepatnya ke lubang baut tadi. Lakukan dengan benar, hati-hati jangan sampai tidak rapi. Jika sudah selesai, pasanglah pintu sesuai posisinya. Kunci posisi pintu dengan engsel, lalu beri gagang pada pintunya. Untuk pengait buka tutup pintunya, ini saya beri pengait capit udang. Lalu, untuk keamanannya, pada bagian bautnya, ini saya beri lem bakar, supaya tangan kita bisa aman dan terhindar dari luka. Selesai, dan ini hasil jadinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.